pertama adalah sekarang adalah kontraktor tambang terbesar di Indonesia. Tahun lalu kita produksi sekitar 100 juta ton batu bara, sekitar ya 110 apa 100 sekitar itu. Kalau dipotongnya 100 juta ton, maka perusahaan sekelas Pama akan stop operasi gitu ya. Ini ngomong sizing ya. Nah, sementara di Pama itu ada sekitar 24.000 karyawan dengan alat berat sekitar 5.000-an lah. Nah, padahal yang dipotong hampir 200 ya, kalau dari 790 ke 600 kan hampir 200 ya, 190 yang dipotong. Nah, kalau 190 dipotong berarti kalau saya asumsikan dengan size Pama tadi itu berarti akan ada sekitar 50.000 minimal 50.000 karyawan yang akan terdampak dan ada sekitar 10.000 alat berat yang akan berhenti operasi. Kalau kita asumsikan sama dengan size Pama. Masalahnya size Pama itu alat beratnya gede-gede gitu kan. Sementara alat berat yang secara umum yang ada di teman-teman IUJP yang lain lebih kecil. Jadi skala Pama itu adalah skala yang kecil sebenarnya. Kecil dalam artian jumlah orang dan jumlah alat. Karena alatnya besar. Sehingga kalau kita similarkan mungkin mesti perlu kali 2 lah. Atau kali 1,5 lah. Sebagai faktor. Supaya equal dengan yang lain. Jadi kalau ada 200 juta pemotongan batu bara, itu sekitar 10.000 kali faktor 1,5 atau kali 2 untuk jumlah alat. Jadi bisa jadi ada 20.000 alat yang nganggur. Jumlah karyawan, kalau karyawan Muhammad tadi 25.000 kali 2 jadi 50.000 kali lagi 2 100.000 karyawan tambang yang langsung tidak punya pekerjaan. Ini baru yang operasional yang langsung operasi ya. Kan IUJP itu kan bukan hanya yang langsung operasi, ada juga satpam, ada juga catering, ada juga logistik, gitu kan. Banyak rantai pasoknya itu panjang gitu. Jadi dampaknya yang direct ya tadi itu 100.000 itu yang direct. Tapi dampak yang tidak direct banyak sekali. Itu kira-kira ya dampaknya, dan itu mungkin dampaknya baru dirasakan setelah Q1 kuartal 1 ya, Q1 lah setelah Q1 karena kan pemotongan RKAB kan tidak ada yang sekarang nol, RKAB-nya kan nggak ada juga gitu loh kan, jadi pasti ada, mereka masih punya, jadi masih akan bertahan paling nggak sampai Q1. Nah setelah itu kita lihat apakah akan terjadi nggak PHK atau pemotongan atau alat yang standby. Dan begitu stop operasi juga kalau PHK kan pasti kan perusahaan juga masih punya cash flow yang bisa menalangi ya. Mungkin setelah itu baru akan terjadi. Ya mudah-mudahan pemerintah kan janjinya pemerintah mau mereview kembali RKAB-nya ya. Mudah-mudahan ada berita baik lah terhadap itu. Terkait tadi langsung kaitkan dulu dengan pembelian alat berat. Kalau sekarang yang jelas saya nggak tahu proyeksi pembelian alat berat. Yang jelas semua perusahaan jasa itu ngerem CAPEX-nya. Padahal kan namanya CAPEX itu udah direncanakan ya di akhir tahun ya, yang akan dibelanjakan biasanya setiap ya sama kayak kita submit RKAB ya. Jadi para perusahaan jasa pertambangan itu pada setiap akhir tahun merencanakan nih CAPEX-nya yang harus di spending untuk tahun depan itu apa. Nah CAPEX itu bisa jadi pertama hal yang paling sering dilakukan adalah pembelanjaan alat berat. Nah kalau kondisinya seperti ini pasti direm CAPEX-nya. Sejauh apa dampaknya kita belum tahu. Jadi pasti akan terjadi penurunan pemesanan alat berat terhadap para distributor alat berat. Nah, itu udah pasti akan terjadi. Bahkan Pama pun juga akan rem CAPEX, kita udah pasti rem CAPEX. Terutama untuk spending apa yang sifatnya untuk belanja alat berat ya. Nah ini itu hal yang terkait dengan tambang RKAB.